Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Presiden IMF, kemudian yang saya hormati Ketua Forum IMF juga, dan tidak lupa juga saya hormati di sini hadir Dewan Pakar IMF. Tidak lupa sama Bapak Ibu Berunda kami, termasuk Pak Haji mohon izin. Mohon izin juga, saya di sini tidak menggurui ya, karena yang di hadapan saya ini adalah sebenarnya profesor saya semua, karena semua praktisi, dan saya yakin bahwa yang namanya praktisi itu pasti punya ilmu. Dan tidak lupa boleh saya izin memperkenalkan mentor saya ya Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini saya juga didukung ya, disupport oleh mentor saya. Jadi saya betul kata Pak Bayu Didatan, saya itu nyundi di Bukam, orang baru lah di zaman. Mentor saya hadir di sini alhamdulillah. Mungkin berkenan berdiri Pak Slamet Widodo. Izin ini Bapak Ibu mentor saya yang pertama. Yang kedua adalah Pak Bayu Didatan sendiri. Selain beliaunya adalah sahabat, teman sekolah, sekelas, bangku itu ya. Iya, termasuk ini ya, orang nakal karena menolakkan dirinya ke saya untuk belajar ini bukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati hadirin, jadi saya coba memperkenalkan ini ya. Ini kemarin saya nggak tahu ya, saya juga alhamdulillah terima kasih karena saya fakir ilmu tapi diundang di sini. Jadi terus terang saya sebenarnya bukan lebih ke IPS. Jadi saya datang untuk mencari ilmu gitu Pak. Jadi kan dengan beliau akan mohon berkenan nanti saran ya, pengalamannya di share di sini, sehingga kita bisa menginspirasi untuk pengembangan ilmu berikutnya. Begitu. Ya, ini kira-kira yang saya coba untuk share, saya ceritakan ya gitu ya. Saya Pak gunakan istilah menceritakan gitu ya. Oke. Jadi berikutnya. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Widada dan cerita di luar penelitian ini mahal Pak Joko, gitu. Dan memang iya. Saya mencoba ini menggunakan enzim nitric oxide. Kemudian yang kedua pakai troponin, itu pakai HS troponin 1C. Mungkin di antara Bapak Ibu Berunda kami sudah ada yang kenal apa itu HS troponin 1C. Saya tidak menggunakan tropon, tadi sudah ada yang tanya tidak menggunakan CKMB begitu ya. Saya menggunakan indikator yang high sensitivity-nya tinggi dan dia khusus untuk merekam aktivitas dari sel-sel otot jantung. Dan yang kedua merekam untuk hasil dari produksi dari sel-sel dinding pembuluh darah yaitu endotel pembuluh darah. Ya, alhamdulillah waktu seleksi nasional kami mendapatkan bantuan biaya walaupun nggak semua taristik, tapi cukup untuk beli reagen. Jadi reagen ini ceritanya di Indonesia nggak ada. Saya perlu pesannya itu di Amerika dan itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi saya butuh waktu agak lama untuk ini bisa saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir guru kami sudah ada pengalaman lebih cepat di mana? Tapi pengalaman saya beberapa kali beberapa tahun 2017 saya selalu antri ya membeli reagen itu. Dan di Indonesia tidak ada. Kesulitan kami yang kedua, labnya tidak semua mau. Mereka kami tidak semua mau. Kesulitan saya yang ketiga, kalau tadi disinggung tentang Al-Quran, saya ini masih baru belajar Quran, Ustaz. Ya, jadi saya akhirnya oleh mentor saya pakai MP3 saja, gitu ya. Nah ini kesulitan saya, karena Quran itu dibacakan harus taktil, syaratnya begitu. Saya tahu syaratnya, tapi saya nggak bisa melakukannya. Ini yang kendala saya. Quran harus taktil, gitu. Nah ini kira-kira sedikit pengalaman kendalanya seperti itu. Lanjut Pak. Ya, jadi awalnya begini. Studi ngantar saya bahwa banyak studi sih, tapi ininya banyak kemarin disinggung oleh Pak Aris di Kalimantan ya. Ya banyak penelitian itu arahnya lebih ke empiris begitu. Nah saya coba dari sisi lainnya. Gitu. Jadi banyak studi dari cupping menurunkan tekanan darah pasien hipertensi, tapi belum dikonfirmasi secara mekanisme biologinya belum ada. Ini jurnal saya petik menyatakan itu. Sehingga saya akhirnya membuat pertanyaan, apa ada biomarkernya yang cocok untuk mengoreksi, menebak atau membaca bahwa memang bekam Quran memang ada efek. Nah ini ceritanya. Dan ini Ibu Bapak sekalian, saya ini baru penelitian awal ya. Saya punya rencana penelitian 3 tahun awal.
Ini tahap awal hanya menemukan apakah memang bekam secara mekanisme biologi itu terbukti nyata secara biologi. Kalau yakin iya. Saya ingat bahwa mungkin saya tidak hafal Qurannya, tapi saya pernah diajari. Saya juga terima kasih pada ini. Ditemukan di MF Pak Aris, ketemu dengan Yai Rosan. Ya, itu mentor saya jarak jauh yang ngajarin saya bagaimana menggunakan Al-Fatihah itu. Sampai pilihannya surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu yang paling mudah, paling banyak orang tahu. Jangan pakai surat yang lain, begitu Pak Udas. Ya, itu beliaunya mentor saya, gitu ya. Jadi sudah 3 orang tersebutnya saya berjasa dalam rangka pengembangan penelitian ini. Nah, kembali kemudian apakah memang biomekanismenya bisa dideteksi? Nah, itu. Karena setelah ini rencana saya adalah dosisnya berapa terapi Quran, berapa kali gitu saat ini. Kalau kanker nanti kan disinggung berapa kali pemberiannya dan macam-macam. Artinya saya lihat ini tidak hanya hasil akhirnya, tapi mekanisme untuk bisa memperbaiki status seperti apa. Ya, maksudnya ke sana. Itu tahap berikutnya ya. Ini belum. Jadi nanti mohon maaf kalau ditanyakan tentang itu juga mungkin saya belum bisa menjawabnya secara fakta empiris. Yang kemudian yang berikutnya juga yang tadi saya sebutkan troponin HS troponin 1C itu juga baru saja selesai Pak Ustadz Widodo. Jadi mereka janjinya November ya. Ini saya kok bahasanya Jawa itu disusu-susu gitu, tergesa-gesa gitu ya. Ayo Pak, tolong Pak, supaya segera jadi gitu maksudnya. Alhamdulillah kemarin sudah jadi yang troponin. Nah ini akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian berikutnya. Kalau ini saya kira paham ya, mengikut kalian dengar. Nah dalam penelitian ini pakai standar WHO. Jadi 30 menit harus disiapkan dulu, baru diukur. Setelahnya baru 30 menit itu saya kira sudah paham semuanya. Yang berikutnya, ini tadi disinggung juga di awal-awal tadi ya. Penelitian pakai bahasa Quran, no. Pengalaman saya, bukan hanya penelitian, bukan hanya riset disertasi, tesis itu saya tidak menyinggung namanya bekam jamak. Saya gunakan istilah luar. Afiah itu afirmasi, padahal maksud saya Al-Fatihah. Pak Joko, kalau Al-Fatihah saya nggak sanggup jadi, oke, nggak kurang akal saya. Diberitahu juga oleh mentor saya yang tadi terakhir saya sebut, Pak, tidak apa-apa isinya susu, kalengnya dibuat sabun ya Pak. Gitu kira-kira gitulah ya. Jadi mohon maaf kalau istilahnya pakai afiah ya Pak ya, pakai istilah luar. Afirmasi nanti kalau Bapak Ibu tracking hasil riset saya di Google Scholar atau mungkin di Scopus, mungkin tidak ada istilah Fatihah. Baru bulan ini saya berhasil menyampaikan, memperkenalkan istilah Fatihah itu di RRI Surabaya Pro 4. Kemudian di International Conference-nya UNER baru saja. Kemudian di International Conference-nya Nursing punya Poltekkes Surabaya. Sebelumnya enggak. Itulah kendala lainnya. Berikutnya. Nah, ini metode penelitiannya pakai versi eksperimen, pendekatannya laboratoris, klinis laboratoris. Jadi pasiennya kita butuhkan 40. Kenapa 40? Biasanya kalau ujian disertasi ditanya gitu ya. Ini pakai aplikasi J-Power Bapak Ibu, menurut kami setelah paham itu. Jadi mestinya 36 jumlah totalnya termasuk dropout gitu Pak Aris. Tapi oleh rumus hitungan 36 saya ngambilnya 40. Saya berharap ini bisa melampaui dari harapan jumlah sampel gitu ya. Nah, metodenya itu kemudian pasiennya yang grade 1, grade 2 saya nggak berani grade 3 karena tadi ini belum bicara tentang dosis, baru bicara tentang apa sih cara kerjanya bagaimana gitu masih ya. Nah, kemudian analisis pakai uji beda dan baru tadi malam juga saya coba pakai jalur analisis jalur. Mungkin di antara Bapak Ibu Gurunda kami yang hobi meneliti gitu ya. Tadi Pak Yogi minggu pakai analisis ya gitu istilahnya Pak Yogi gitu. Ya nanti saya tidak singgung di sini Pak, kita coba tunjukkan gambarnya saja nanti. Jadi pakai uji beda, yang kita ambil adalah NO. Ini yang keluar pertama kayaknya O karena yang tertulis baru tadi malam saya selesai, jadi belum saya tulis. Tapi nanti saya laporkan pada Bapak Ibu sekalian. Oke lanjut Pak. Sudah terbit buku, sudah terbit monograf, terbit haki, internasional sertifikat, kemudian yang foto ready nggak saya sebutkan. Malu saya. Lanjut Pak. Ya, ini yang di International Conference. Nah, kemudian berikutnya kita mulai yang ini. Kalau Bapak Ibu Gurunda kami sudah biasa dengan teori Taipah, nah itu sudah jamak teman-teman kami dari pengobat tradisional menggunakan teori itu. Saya mencoba menelusurinya dari sudut pandang yang berbeda. Istilah orang luar namanya cell signaling. Bahasa saya kita di sini adalah menggunakan pendekatan komunikasi antar sel.
Sel manusia utuhnya, manusia utuh ini sebenarnya di dalam hidup kita saling berkomunikasi. Buktinya tadi saya sampaikan jadi berikan rupiah Pak Widodo, tapi yang melepuh kulitnya itu kan yang tampak luar. Tapi sebenarnya di dalam itu lebih seriusan. Banyak yang terlibat dalam tubuh kita. Kenapa terlibat ya? Karena berkomunikasi begitu cinta. Lanjut. Kita mulai dari kulit. Kalau pakai teori Taibah itu teori tekanan, teori mekanik ya. Itu kalau disedot tekanannya sekian, maka terjadi sekian, gitu ya, teori Taibah. Saya mencoba kulit itu saya lihat sebagai sebuah alat komunikasi seperti handphone. Nanti kita juga lihat kalau handphonenya banyak tapi hanya satu handphone yang nomornya tepat, kira-kira yang nyambung yang mana handphonenya kemarin? Nomornya tepat, nusuknya banyak, tapi kalau nusuknya nomornya nggak tepat, nggak masuk. Saya menduga, mau izin guru kami yang dari arsi, kalau suratnya nggak tepat, ayatnya dibaca nggak cocok, nggak tampil, apakah juga akan salah nomor teleponnya? Jangan saya belum bisa buktikan ke sana, Ustaz Musbah. Mohon izin ya. Ya, jadi ini baru melihat apakah memang ada gejala biologis secara seluler. Ya, kulit itu alat komunikasi, nyeri dan sebagainya. Kalau ke dalam, tidak nyeri karena sudah hilang nanti sensornya begitu. Lanjut. Nah, ini lapisan kulit. Ada yang keluar, tengah-tengah, ada yang dalam. Yang luar saya bagi yang sini lebih tipis ya. Nah, di paling keluar sana ada keratinosi macam-macam di sana. Ini lapisan kulit. Apa maknanya? Ketika kita menusuk atau kita menoreh, kedalamannya sangat mempengaruhi jumlah keterlibatan handphonenya tubuh manusia. Bahasanya saya coba antara biologi dengan sosial gitu kira-kira ya. Jadi jumlah tusukan, kedalaman tusukan, lebarnya torehan, dalamnya torehan itu sangat mempengaruhi keterlibatan dari alat komunikasi yang ada di kulit. Maka titik yang berbeda nomornya bisa beda. Torehan luasnya berbeda akan berbeda. Tusukan yang kedalaman atau enggak juga berbeda. Karena kulit itu sebagai modal komunikasi antar sel. Nah, ini lebih jauh ya. Ini saya kira kita kalau belajar ilmu kedokteran, biasanya dulu saya 7 SKS ini, progres ini. Ini nggak perlu jelas ya. Ya, lanjut aja. Ya, ini lapisan-lapisan kulitnya. Slide ini saya hanya menceritakan bahwa kalau tusukan atau torehannya dalam sampai ke dermis, maka yang kena tidak hanya kapiler, tapi arteri vena yang besar-besar bisa kena. Maka yang sering saya dengar juga di sekolahan saya, tanda petik dengan Ustaz Widodo gitu ya. Kalau ini terlalu dalam maka darahnya banyak yang keluar. Ya benar. Karena kalau dalam yang kena bukan alat komunikasi tadi, tapi yang kena adalah pembuluh darah. Padahal kalau dari tinjauan saya tadi, saya mengajak meninjau ini adalah kulit sebagai alat komunikasi. Maka sasarannya harusnya apa? Handphonenya, bukan darahnya. Begitu maksud saya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah sensor di kulit. Ada tentang tekanan, tentang nyeri, tadi disinggung tadi ya. Terus kalau kita takut bulu kuduk kita berdiri, ya ini di kulit. Dari mana bulu kuduk bisa berdiri? Padahal takut itu di otak. Ini bukti bahwa otak nyambung ke kulit. Begitu sebaliknya, apa yang ada di kulit nyambung ke otak. Kita lihat berikutnya, lanjut Pak. Nah, ini maksud saya. Di kulit itu, Bapak Ibu guru kami yang kami tahu itu banyak sistem imun. Bahasa kami adalah di kulit itu banyak tentara. Bahasa kami kalau itu banyak tentara berarti mereka bisa menjadi pasukan yang hebat kalau ada alat komunikasi. Kenapa begitu? Kita mendengarkan tafsir Quran, kulit kita bereaksi. Karena ada komunikasi otak ke kulit. Tapi kalau ada apa-apa di kulit, otak kita juga sadar karena ada komunikasinya. Nah, caranya berkomunikasi itulah yang kami sedang coba lewat penelitian. Sel ini dengan jaring gimana sih cara komunikasinya? Pakai gelombang berapa? Kalau mungkin Bapak Ibu aja mau di radio, Pak Eris ya. Zaman dulu kan ada HT, orari, apa itu rapi gitu ya. Ya. Pada gelombang frekuensi berapa? FM kah? Misalnya kalau radio seperti ini analoginya. Oke, lanjut. Ketika ini satu hal yang tadi kulit, sekarang saya singgung di kapiler ya. Jadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang saya tahu belajar anatomi di kedokteran, kapiler kulit itu tidak ada yang lubang.
Kenapa akhirnya kemudian pembudaran bisa lancar di kulit? Karena distimulasi, karena di bel, di call, di WA lewat torehan atau tusukan. Jadi metode menoreh atau menusuk itu pada dasarnya kita sedang mencet nomor. Kira-kira analoginya bisa dipahami Bapak ya? Ini bukan saya menggurui, tapi saya mencoba supaya bahasa maksud saya dipahami oleh Bapak Ibu Gurunda saya, sehingga saya berharap ada masukan untuk saya di penelitian berikutnya. Harapan saya begitu. Dan nanti insya Allah manfaatnya bukan untuk kita semua, tapi untuk umat, begitu maksudnya. Gitu ya, dan kita paham ya. Jadi mohon maaf kok saya tidak betul-betul nggak menggurui pada itu sama sekali. Bukan dengan saya. Kapiler bisa ada lubang-lubang banyak itu normalnya di hati, di pencernaan, begitu. Di kulit tidak berlubang, utuh begini. Kapiler itu utuh. Tapi utuhnya ini kenapa kok utuh? Di situ banyak pasukan Bapak Ibu. Kapiler yang utuh itu di situ banyak HP. Model apa? Samsung. Apalagi Pak sekarang Xiaomi. Mana ya sebut merek ya. Artinya, oh ya ada lagi ya. Mana ya sebut merek. Jadi artinya di kapiler ini banyak alat-alat sarana-sarana komunikasi. Mengapa utuh begitu? Makanya karena alat komunikasinya banyak, kita coba kita ambil alat komunikasi yang tepat, tapi nomornya juga tepat. Gitu maksudnya. Lanjut. Ini penjelasan saya sudah jelaskan, tidak perlu dibaca. Nah ini teori yang Bapak Ibu sudah paham. Teori Taibah punya Al-Bedah Mesir. Saya tidak melihat mekanisme teori ini bukan, tapi teori hati. Ya itu ya. Oke, lanjut. Biosignaling, jadi cell signaling, komunikasi antar sel. Komunikasi yang sifatnya biologi. Mohon maaf saya tidak belajar menurut apa yang saya terima pelajaran dari Ustaz ini apa? Rosat. Manusia itu ada 3 unsur kan? Ruh, nafas, dasar itu Ustaz ya. Iya, saya itu kelas berapa mau izin Bunda? Saya masih di kelas dasar mau izin Ustaz Muda saya. Jadi saya coba belajar ya yang di jasad ini. Gitu. Jadi semua sel jasad kita yang masih hidup, karena kalau yang mati tidak bisa ternyata. Ini hanya perlu orang yang hidup. Itu komunikasinya jalannya begini. Pertama dia menerima pesan. Kalau pesannya salah berarti dia semuanya bisa salah atau tidak? Iya. Terus setelah pesannya diterima masuk ke dalam sel, hampir seluruh tubuh kita begitu. Itu diproses. Dalam bahasa fisiologi namanya transduksi. Nah, kemudian setelah ada proses baru direspon. Saya hidup begini. Saya kira itu sudah ingat semua kalau ini sederhana, memang konsep begini. Lanjut. Nah ini cara yang sama, lebih agak beda di mana? Ada pesan, itu akan ditangkap. Nah ini titik pentingnya. Pesannya benar isinya, tapi yang nganggap salah, hasilnya salah. Ini yang terjadi pengalaman saya sedikit di pengabdian masyarakat, termasuk kemarin di RRI Surabaya tuh Pak, saya itu sudah rajin mencoba antihipertensi. Tapi saya masih kadang-kadang itu tensinya naik mendadak, kadang-kadang normal. Tapi saya itu patuh Pak. Satu hal yang saya sampaikan apa? Ibu, Bapak kenal TGS enggak? Maka saya kenalkan ini. Mungkin ada sudah enggak kenal. Orang hipertensi bisa naik, bisa tuh normal lagi. Biasanya yang memicu naiknya hipertensi adalah TGS, pegel kasih sendiri, atau orang lain. Apa izin Bunda? Ya, gelo, kayaknya itu gelo. Ya, S-nya itu apa? Sumpah. Orang hipertensi tidak boleh TGS. Pegel, gelo, sumpah. Ini mohon izin bro, pakai istilah Surabayaan ini ya. Saya orang Surabaya. Mohon izin, tidak Ustaz paham ini. Pegel, gelo, sumpah. Ya. Pegel itu apa kali ya tandanya? Pegel itu marah ke orang lain, jengkel. Nah, jadi pegel itu, misalnya saya ini ya marah ke Mas itu, tapi marah saya tidak saya sampaikan. Pukul dengan aja, akhirnya kecil, besar gitu ya. Nah, jengkel. Gelo itu marah ke diri sendiri kadang-kadang dekat. Iya saya kok. Sumpah apa artinya? Dunia ini sempit. Iya. Itu sumpah, tidak itu rasanya. Iya. Maka terus gimana Pak saya
saya sering pakai TP. Saya nggak kuat Pak belanja ke TP, pikirannya begitu. TP itu mall Bapak Ibu di sana Surabaya. Itu ya. Iya. Tapi maksud saya, Ibu, Bapak, TP maksud saya bukan TP mall. TP itu pertama Pak, tawakallah. Susah Pak, gitu mana ada orang. Saya bilang oh izin ya, orang itu ada yang sakit, ada orang normal, ada orang sehat. Boleh coba begini. Kalau saya dipukul orang, saya pukul. Itu orang normal. Orang yang sampai sekarang bisa itu sehat, itu sebetulnya orang normal. Tapi orang sehat. Ceritanya guru saya, Prof. Taat. Ini guru saya juga. Promotor saya sebelum beliaunya pensiun. Jadi orang sehat itu adalah orang yang pintar mengambil hikmah dan bersyukur segala apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, diicipi. Wah susah bro, ini nggak bisa hanya dengan pengetahuan, tapi Pak Joko dilakoni. Bahasa Jawa campur ini ya, Pak ya apa ya? Ya, bukan hanya diapalkan di pengetahuan, tapi dijalani hari-hari. Nah, itu. Mohon maaf, Jadi itu. Ya. Jadi kalau orang mau nama jadi orang sehat, apapun yang dilihat, didengar, diicipi, dirasakan di lidah, hidung atau tangan, harus diterima dengan mengambil hikmahnya dan disyukuri. Nah itu, mengambil hikmah dan disyukuri. Mosok Pak, saya diutangi orang nggak nyaur, saya nggak harus anggota apa? Nah itu mau gimana lagi? Kita kan nyarinya yang sehat, jangan yang normal. Nah itu kan. Jadi kembali ke sini, pesannya benar, tapi cara menangkap pesannya yang salah, akhirnya responnya salah. Di Surabaya itu kalau naik mobil, beda dengan beda. Kalau saya itu mengingatkan atau memberitahu, tapi marah. Itu kalau kita juga terima marah Ibu Bapak, maka respon sosial kita salah. Itu yang membuat pasien-pasien hipertensi tensinya mendadak naik walaupun sudah rutin patut minum obat anti hipertensi. Mohon izin saya membina 3 kelurahan di Surabaya, semuanya pasien hipertensi. Rela apa Ustaz? lanjut. Ya ini cara-cara model cara ngasal komunikasi ya. Pakai media apa saja. Saya hanya mengambil satu contoh media saja. Padahal masih banyak ilmu. Masya Allah, ini ilmunya Allah, bukan ilmunya saya tidak punya. Belajar satu saja kata Pak Widodo tadi. Sudah ada Pak Widodo, sudah mau kursi itu. Oh semua tidak cukup gitu. Nah ini cara metode komunikasi. Lanjut Pak. Nah, kita coba lagi mengenali alat komunikasinya. Ini ada darah, tentu Bapak Ibu Gurunda kami sudah tahu. Ini semua saya ambil ada darah putih, macam-macam darah putih, ada darah merah, ada trombosit gitu ya. Nah, artinya ada darah, ada plasma darah. Terus darah itu ada darah putih, SDP itu macam-macam. Lanjut. Di antara semua sel yang paling aktif berkomunikasi ini, enak tidak enak, dia selalu laporan dengan temannya dan selalu laporan kepada Big Boss. Apa itu Big Boss? Otak, apa semua otak? Enggak. Komandan di jasmani kita setahu saya sampai hari ini adalah otak depan, bukan sini, enggak, tapi otak depan. Jadi mohon izin, pernah diskusi juga mungkin Pak Bim mengikuti waktu sekolah ya. Jadi apa bedanya sih Pak Joko? Kita rupiah dengan ada satu lagi metode ya, saya tidak sebut ya. Cara kerjanya beda. Quran mengaktifkan otak depan. Sementara metode ini justru memutus antara otak kanan dengan otak kiri. Kalau otak ini komunikasi tidak putus, maka dia tidak akan ikut saya. Jadi Pak Zen, beda banget. Jadi, ya ini harus menyampaikan bahasa Pak Ibu, maaf ya. Jadi kalau Quran itu memberdayakan otak depan. Nanti bisa di tracking di penelitian saya di Scopus. Quran dengan walaupun dengan Al-Fatihah memang kata-kata walaupun karena tidak semua ternyata hafal Quran termasuk saya. Jadi kalau Al-Fatihah semua hafal. Al-Fatihah itu diberdayakan otak depan. Itu yang lebih tepat itu adalah medial prefrontal cortex.
anatomisnya begitu. Medial, prefrontal cortex. Manusia ini punya 3, tapi kalau binatang coba sampai hari ini pengalaman saya hanya punya 2. Maka tadi saya ngomong di luar, kalau penelitian tentang Quran tidak bisa diwakili dengan hewan coba, karena otak tikus itu hanya punya 2 alat komunikasi saja. Padahal Quran itu butuh alat komunikasi yang spesial. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya 2017 awalnya saya pakai hewan coba, ternyata saya dibantah pemudi saya. Kamu tahu nggak otak tikus ada apa saja? Ternyata setelah saya cari profil, ya tikus tidak punya yang nomor 1 ini. Dia ada di tengah. Nanti kita lihat gambar. Sementara itu dulu, jadi kita nggak menggunakan tikus. Kalau penelitian Quran harus manusia. Terus syaratnya lagi penelitian Quran yang baca kalau dibaca harus taktil. Kalau enggak, frekuensi otak depan tidak nyambung. Penelitian saya di salah satu rumah sakit di Surabaya, baca taktil dengan bacanya pokoknya asal baca, kadar serotoninnya berbeda. Kadar serotoninnya berbeda. Nah, ini ceritanya begitu. Lanjut. Nah ini adalah macam-macam alat komunikasinya. Kalau tadi adalah caranya dia berkomunikasi, sekarang adalah macam-macam alat komunikasi. Sel-sel ini ada di kulit, Bapak Ibu. Kalau jarumnya terlalu dalam, maka tidak akan kena ini. Itu kalau tujuan saya tadi komunikasi loh ya. Tapi kalau terlalu dalam, mungkin pendekatan taibat cocok, gitu Bapak Ibu. Kalau terlalu dalam, maka sasarannya adalah pendekatan taibat. Tapi pendekatannya adalah supaya sel-sel ini bangun untuk saling berkomunikasi dan menjadi satu kesatuan yang kuat, yang bagus, yang kompak begitu. Maka irisannya ini atau tusukannya mempengaruhi nomor handphonenya tadi. Jadi saya sangat berterima kasih karena ketemu Satkatur, yaitu Profesor khusus bekam gitu ya. Karena torehannya tadi cerita di luar, saya masya Allah gitu ya. Torehan kecil, termasuk apa namanya? Vakuumisasi. Berbeda. Karena apa? Pengaruh ngangkatnya ini, kulit itu diangkat, apa nggak naik ya Pak ya? Setahu saya, karena mohon maaf saya perlu yakin yang senior ini, saya bekal baru sekali belajar itu. Jadi berbeda, maka caranya dia berkomunikasi berbeda. Dalam bahasa sosial, vakumnya berbeda, yang dianggap berbeda, tusukannya berbeda, torannya berbeda. Itu sama seperti analoginya memejar nomor yang berbeda. Kira-kira gitu. Iya. Saya mau nomornya jatuh. Enggak, saya mau nomornya ginjal. Selain letak ternyata. Nah, kalau ditanya Pak Joko, kalau untuk jantung titik berapa saja? Itu yang rencana kami di tahun ketiga. Saya belum bicara dosis soal itu, saya mau nggak bisa jawab itu. Nah, gitu ya. Berikutnya, pertama adalah keratinosit. Yang paling luar, saya nggak bicara yang lain ya. Contoh aja keratinosit. Sentuhan, maka pijat itu maksudnya memberi pesan. Mohon maaf, spa ada ya Pak? Spa itu memberi pesan. Jadi spa, pijat, torehan itu pada dasarnya adalah bagaimana cara kita memejet nomor handphone saja. Nah gitu ceritanya. Hanya sarana bagaimana kalau mejet begini handphonenya ini aktif, yang handphone tadi omongnya. Gitu. Kalau model begini nanti yang satunya lagi gitu misalnya. Itu. Karena ada ini. Ini contoh bahwa semua ini memberi pesan tidak hanya satu media ternyata. Bisa sitokin, bisa MP, tadi seperti yang menyinggung mRNA. Itu hanya metode berkomunikasi. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Ini riset untuk melanoma, kanker kulit. Yang saya tonjolkan kepada Bapak Ibu yang saya sampaikan adalah bukan masalah kanker kulitnya. Ini bukti bahwa keratinosit itu berkomunikasi dengan sel melanin, kemudian sel melanin berkomunikasi dengan endotel. Apa itu endotel? Endotel itu sel yang ada di lapisan dalam pembuluh darah, di mana kalau dia distimulasi dengan nomor yang tepat akan menghasilkan NO yang tepat. Apa itu NO? Nitrik oxide. Kita tahu semua sudah. Kalau ada NO, pembuluh darah lebar. Ternyata itu juga perlu diubah, Bapak Ibu ini. Contoh ini. Nah, asumsinya sekarang, kalau saya itu ada pintu, saya pegang kuncinya. Orang asumsikan kalau saya sudah pegang kunci pasti pintu terbuka, betul nggak? Salah. Pegang kunci belum tentu bisa buka pintu. Ada NO belum tentu pembuluh darahnya melebar.
Nanti kita lihat dengan hitung-hitungan statistik ya. Belakang. Lanjut. Nah ini contoh gambar tadi sudah saya jelaskan bahwa keratinosit berinteraksi dengan melanosit berinteraksi dengan endotel. Jadi torehan sejak vakum itu adalah memberi stimulasi, memberi pesan, nelpon kepada endotel. Ini nah sekarang coba tak tunjukkan. Bapak Ibu, ini belum saya publikasi. Ini untuk yang ketiga, tapi untuk yang pertama untuk troponin, tapi untuk yang hasil dari bekam tadi sudah saya sampaikan di International Conference 2 kali, di RRI ke-4 Surabaya sekali. Yang ini baru di sini dan juga baru tadi malam. Jadi mohon maaf kalau nanti mohon maaf sekali kalau tampilannya itu acak-acakan ya Bapak Ibu ya. Karena baru kemarin diberikan ke saya dan saya harus segera menyampaikan karena saya paling enggak itu saya menghormati tawaduk ke mentor-mentor saya. Begitu untuk saya ke mentor saya usahakan sebisanya. Gitu. Sampai memaksa tanda petik kena pidana nanti saya. Memaksa laporan untuk segera dijanjikan gitu loh.